Kalau ngomongin HP legendaris yang pernah bikin anak muda Indonesia oto pengen punya, iPhone 5s jelas salah satunya. Bahkan sampai sekarang, nama iPhone 5s masih sering lewat di timeline, konten nostalgia, atau sekedar bahan meme. Buat milenial sama Gen Z, mungkin iPhone 5s bukan HP pertama yang dipakai, tapi pengaruhnya gede banget. Ini adalah iPhone yang bikin Apple makin dianggap keren, mahal tapi worth it, dan sukses jadi simbol gaya hidup anak muda Indonesia di masanya. Mari kita bahas, guys. iPhone 5s pertama kali dirilis secara global pada September 2013. Di Indonesia, hype-nya mulai benar-benar terasa di 2014. Saat itu, kondisi pasar smartphone lagi seru-serunya. Android memang sudah rame, tapi belum semuanya terasa stabil dan nyaman dipakai. Banyak smartphone Android yang speknya gede, tapi dipakai beberapa bulan aja udah lemot. Di tengah situasi itu, iPhone 5s datang membawa kesan simple, mulus, elegan, dan kelihatan beda dari yang lain. Buat anak muda zaman itu, punya iPhone 5s rasanya seperti naik level. Bukan cuma soal HP, tapi juga soal gengsi. Dari segi desain, iPhone 5s itu simple tapi classy. Bentuknya tipis, ringan, dan pas banget di tangan. Layarnya memang cuma 4 inci, tapi di zamannya ukuran ini kerasa pas gitu. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang paling ikonik tentu varian warna gold. Warna emas itu langsung diasosiasikan dengan kemewahan. Banyak orang beli iPhone 5s Gold bukan karena butuh, tapi karena pengen. Dan jujur aja, iPhone 5s Gold itu kelihatan mahal walaupun cuma ditaruh di meja. Masuk ke spesifikasi, kalau dilihat dengan standar sekarang, iPhone 5s mungkin kelihatan biasa aja, layarnya belum Full HD, RAM-nya cuma 1 GB, baterainya juga bukan yang besar, tapi disinilah kekuatan Apple. iPhone 5s pakai chip A7, prosesor 64-bit pertama di dunia smartphone. Waktu itu, istilah 64-bit masih terdengar ribet dan kayak jeroan komputer, tapi efeknya langsung terasa. iPhone 5s itu ngebut banget, buka aplikasi cepet, pindah-pindah menu halus, scrolling media sosial lancar, bahkan dibanding HP Android yang speknya lebih tinggi, iPhone 5s sering terasa lebih stabil. Buat Gen Z, mungkin sekarang kata lancar itu sudah standar ya, tapi di era iPhone 5s, pengalaman seperti ini tuh mewah banget. Banyak orang yang pertama kali pakai iPhone 5s langsung bilang, oh ini bedanya iPhone sama HP lain. Dan kesan pertama itu susah dilupain. Kamera iPhone 5s juga punya peran besar dalam popularitasnya. Resolusinya cuma 8 megapiksel, tapi hasil fotonya konsisten bagus. Warna natural, detail tajam, dan yang paling penting, tinggal jepret langsung jadi. Di masa ketika Instagram lagi naik-naiknya dan aplikasi Path masih eksis, kamera iPhone 5s jadi senjata utama. Tidak perlu edit, foto sudah kelihatan estetik. Ditambah fitur True Tone Flash yang bikin foto malam hari tidak pucat. iPhone 5s jadi smartphone favorit buat update story zaman itu. Ya walaupun dulu belum disebut story ya, tapi status. Dan buat kualitas videonya, ajaib banget waktu itu. Image stabilization-nya bikin orang-orang tahu kalau video itu diambil pakai iPhone. Beda lah pokoknya kalau dibandingin sama Android. Fitur paling mind-blowing dari iPhone 5s tentu Touch ID. Ini iPhone pertama yang pakai sensor sidik jari. Sekarang mungkin kelihatannya biasa, tapi dulu ini terasa futuristik banget. Bayangin, buka HP cuma pakai jari. Tanpa pin, cepet, simple, dan kelihatan canggih. Banyak pengguna iPhone 5s yang dengan bangganya memperlihatkan Touch ID ke teman-temannya. Ini bukan cuma fitur keamanan, tapi juga fitur pamer yang halus banget. Kalau dibandingin dengan iPhone generasi sebelumnya, iPhone 5s terasa seperti upgrade yang paling kerasa. iPhone 4 dan 4S memang ikonik, tapi desain kaca depan belakangnya rawan pecah dan terasa berat. Di iPhone 5, desainnya semakin diperbaiki, tapi peningkatan performanya tidak terlalu kerasa. iPhone 5s datang dengan performa yang jauh lebih kencang, kamera lebih konsisten, dan fitur baru yang benar-benar kepakai sehari-hari. Makanya banyak orang yang tadinya pakai iPhone lama akhirnya mutusin buat upgrade ke 5s. Salah satu alasan kenapa iPhone 5s sangat populer di Indonesia adalah soal umur. iPhone ini terkenal awet, bahkan bertahun-tahun setelah rilis, iPhone 5s masih dapat update iOS dan masih enak dipakai buat chat, media sosial, dan foto-foto. Ini bikin iPhone 5s jadi incaran pasar second. Banyak pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang beli iPhone 5s bekas karena harganya makin turun, tapi kualitasnya masih terasa premium.
Tidak bisa dipungkiri juga, Apple punya citra kuat di Indonesia. iPhone itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga simbol status. iPhone 5s hadir di momen yang pas, ketika anak muda Indonesia mulai peduli soal image. Punya iPhone 5s rasanya lebih pede, nggak norak tapi justru malah kelihatan keren. Cocok buat nongkrong, kuliah, kerja, sampai foto mirror selfie di toilet mall. Soal pesaing, iPhone 5s sebenarnya tidak sendirian. Di kubu Android saat itu ada Samsung Galaxy S4 yang super populer, Galaxy Note 3 dengan layar besar dan S Pen, Sony Xperia Z yang tahan air dan desainnya elegan, serta HTC One M7 yang terkenal dengan bodi metal dan speaker kencang. Semua smartphone ini keren dan punya keunggulan masing-masing. Tapi banyak pengguna di Indonesia merasa Android di masa itu masih suka rewel. Kadang lag, kadang aplikasi crash, dan update-nya tidak merata. Disinilah iPhone 5s unggul. iOS terasa simpel dan konsisten. Aplikasinya rapi, jarang error, dan update bisa dinikmati semua pengguna. Buat orang yang tidak mau ribet, iPhone 5s adalah pilihan aman. Tinggal pakai, tidak perlu mikir banyak, semuanya terasa eksklusif. Selain itu, ekosistem Apple juga mulai terasa di era iPhone 5s. iMessage, FaceTime, App Store, semuanya bikin pengguna betah. Banyak orang yang awalnya cuma coba-coba pakai iPhone 5s, akhirnya susah pindah ke merek lain. iPhone 5s jadi pintu masuk ke ekosistem Apple dan efeknya benar-benar jangka panjang dan susah keluar. Kalau dilihat dari kacamata milenial dan Gen Z hari ini, iPhone 5s mungkin terasa ketinggalan zaman, layarnya kecil, kameranya enggak boba, dan desainnya simple. Tapi pengaruhnya besar banget. iPhone 5s adalah bukti bahwa HP tidak harus punya spek paling tinggi untuk jadi populer. Yang penting adalah pengalaman pakai, fitur tinggi, desain, dan kesan ngebutnya yang konsisten. Itulah kenapa iPhone 5s masih sering disebut sebagai iPhone paling ikonik di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin info seputar dunia teknologi lainnya. See you in the next video.